Nggak tahu jam berapa, tiba-tiba ranjang yang ditiduri Anggi ini itu goyang-goyang sendiri. Kriek, kriek, kriek. Kayak bener-bener ada yang goyang. Ada sosok nenek-nenek yang ngintip. Jadi rambutnya itu putih banget. Nenek-nenek ini ngintip. Bener-bener ngelihat ke arah Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Anggi, yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Anggi. Anggi ini kelahiran Jombang, Jawa Timur. Dan ketika dia kelas 2 SD, keluarga Anggi ini pindah ke Surabaya karena ayahnya dinas di Surabaya. Dan mulai sejak saat itu, Anggi sekolah di Surabaya dan menjalani kehidupan di Surabaya. Jadi memang ayahnya Anggi ini adalah seorang yang punya jabatan di sebuah instansi. Dari situ memang Anggi merasakan cukup banget hidupnya. Dari kecil dia difasilitasi apapun oleh ayahnya. Dan ini terjadi sampai Anggi ini kuliah. Jadi pas waktu Anggi ini kuliah, dia sudah dapat mobil dari ayahnya yang dia pakai untuk ngampus. Dia juga dapat uang bulanan yang dikasih oleh ayahnya untuk uang saku. Di situ Anggi juga ngekos, meskipun kampusnya ini juga di Surabaya, tapi Anggi ini minta ngekos dan ayahnya pun menuruti. Nah, kira-kira semester 5 dia kenal dengan seorang laki-laki. Karena posisi Anggi waktu itu dia tertarik bekerja sebagai seorang SPG. Ada salah satu teman Anggi ini namanya Debbie. Debbie itu adalah seorang SPG. Nah, di masa-masa itu nggak tahu kenapa Anggi itu tertarik ketika ngelihat Debbie. Dia ingin merasakan jadi seorang SPG itu seperti apa. Kalau untuk urusan uang, Anggi nggak terlalu butuh. Tapi dia hanya pengen mempunyai pengalaman jadi seorang SPG itu seperti apa. Nah, singkatnya ketika si Anggi ini jadi seorang SPG, pada satu event musik di Surabaya, dia dikenalkan oleh teman-temannya yang sesama SPG itu dengan seorang laki-laki namanya Boy. Tampilan Boy itu keren, sangat menarik perhatian cewek-cewek waktu itu. Dan ketika si Boy ini dikenalkan dengan Anggi, semenjak saat itu juga mereka tukar-tukaran nomor HP dan sering keluar. Dan setiap kali keluar ya pakai mobilnya Anggi itu. Sampai pada suatu ketika, sekitar 2 mingguan mereka pacaran itu, Anggi ini diajak main ke apartemen. Yang awalnya Anggi mengira ini adalah apartemennya Boy. Ternyata belakangan Anggi tahu bahwa Boy itu memang tinggal di apartemen temennya. Dan dia sering menempati apartemen itu. Jadi di sanalah untuk pertama kalinya ya mereka ini pacarannya kebablasan. Dan akhirnya mereka berhubungan badan layaknya suami istri. Dan hal itu terjadi terus menerus. 2 hari sekali, 3 hari sekali mereka sering melakukan ini. Sampai suatu ketika mereka berjalan 2 bulanan. Ada perasaan gak nyaman dari dalam
tubuh Anggi itu, dia sempat cerita ke Debbie waktu itu bahwa posisinya itu mual banget. Dia selalu pengen muntah dan gak kuat untuk bekerja. Nah, Debbie ini karena sudah tahu apa yang sudah dilakukan oleh Anggi dan si Boy, si Debbie ini menyarankan coba kamu beli test pack ke apotek, kamu cek siapa tahu kamu hamil. Nah, tentu Anggi ini kaget, dia gak mau lah kalau dia sampai hamil. Tapi karena hal ini berlangsung seperti itu terus selama 4 hari berturut-turut, Anggi merasakan mual, dia pusing sampai nggak bisa kerja. Akhirnya Anggi pun ditemani Debbie, dia memberanikan diri beli test pack di apotek. Dan betapa kagetnya Anggi waktu itu, ternyata Anggi ini hamil. Langsunglah pada saat itu juga Anggi membicarakan hal ini ke Boy, si pacarnya itu. Dan tanggapan Boy ini di luar ekspektasinya Anggi. Ternyata waktu itu Boy ini kayak gak mau bertanggung jawab. Dia malah menyarankan dia akan beli obat untuk menggugurkan kandungan. Tentu waktu itu Anggi ini kecewa banget. Orang yang selama ini menidurinya, istilahnya, yang dia selalu berbuat seperti itu karena Boy, pada akhirnya ketika Anggi hamil dia gak mau bertanggung jawab. Terus di masa-masa kalutnya itu, tiba-tiba ada sepupu Anggi, namanya ini Bahdim, usianya 3 tahun di atas Anggi, dia tinggal di Jombang. Jadi Anggi dan Bahdim ini sepupuan, tapi Anggi merasa Bahdim ini seperti sahabatnya sendiri. Jadi kalau ada cerita-cerita yang agak lebih rahasia, dia sering curhatnya ke Bahdim. Memang ketika Anggi ini jalan sama Boy, dia jarang banget komunikasi dengan Bahdim. Ketika Bahdim tanya, kamu di mana Anggi? Anggi ini jawab sesingkat-singkatnya. Dan itu memang ada keanehan di situ. Anggi ini nggak biasanya menjawab pesan dari Bahdim itu dengan singkat. Biasanya dia selalu ngobrol panjang. Tapi ketika Anggi ini jalan dengan Boy, Anggi itu selalu menjawab balasan dari Bahdim itu singkat-singkat. Bahkan ketika Bahdim telepon, Anggi ini sering nggak menjawab. Tapi ketika di masa kalut itu tiba-tiba Bahdim ini menghubungi Anggi, dia telepon dan Anggi langsung angkat. Di situ nggak tahu kenapa Anggi ini langsung nangis sesungguhan. Lah Bahdim bingung, kamu ini kenapa Anggi? Nggak lama kemudian akhirnya Anggi pun cerita. Dia cerita bahwa posisinya hamil dan si Boy ini kayak nggak mau bertanggung jawab. Nah sebenarnya waktu itu Bahdim ini mau ngajak teman-temannya mau mukuli Boy. Tapi Anggi bilang, kalau kamu mukuli anak ini, dia malah nggak mau tanggung jawab. Terus di situ Bahdim menjelaskan, sebenarnya ketika di awal-awal, aku itu sudah curiga, makanya aku sering hubungin kamu, tapi kamu reject, kamu nggak mau ngangkat teleponku. Nah, Bahdim ini sebenarnya sudah kerasa. Jadi memang Bahdim ini lama sekali tinggal di pesantren, dan dia kayak memang punya sesuatu kelebihan. Dan dia merasa ada keanehan dengan pacarnya si Anggi ini. Si Bahdim ini pernah dipertemukan oleh Anggi dengan Boy, mereka nongkrong bareng, dan itu untuk pertama kalinya Bahdim ketemu dengan Boy. Dari situ Bahdim ini sudah merasa ada yang janggal dengan Boy. Dan ini yang mau diungkapkan oleh Bahdim, tapi ketika Bahdim menghubungi Anggi, ini Anggi selalu mereject panggilan dari Bahdim. Jadi pada saat itulah kemudian Bahdim ini cerita, dia ini ternyata sudah melihat keanehan dari dalam diri Boy. Menurut Bahdim, si Boy ini bisa mendapatkan Anggi itu dengan cara-cara yang nggak beres. Artinya, si Boy itu menggunakan sarana-sarana guna-guna seperti pelet dan lain sebagainya. Dan menurut Bahdim juga, si Boy ini masih ada keturunan dukun. Nah, nggak tahu benarnya seperti apa karena Anggi juga nggak seberapa mengenal latar belakang keluarga Boy. Pokoknya pada saat itu juga yang disarankan Bahdim, nggak mungkin lah Anggi ini harus meninggalkan Boy karena dia sudah hamil anaknya Boy. Jadi yang disarankan Bahdim waktu itu, udah Anggi, ini nggak ada cara lain, kamu ngomong ke ayahmu. Kalau perlu kamu ajak itu Boy. Nah, singkat cerita, orang tua dari Anggi ini yang awalnya kecewa, akhirnya mau nggak mau ya menerima keadaan Anggi yang seperti itu, dan pernikahan ini pun mereka gelar. Pernikahan ini digelar secara sederhana sekali, dan yang hadir itu ya cuma keluarga-keluarga dekat
Karena di satu sisi lain, orang tua Anggi ini malu anaknya seperti itu. Nah, setelah menikah, yang dipikirkan Anggi, mungkin Anggi ini tinggal di apartemen dengan Boy. Ternyata enggak. Boy menyarankan mereka ngontrak kos-kosan lebih dulu, kos-kosan rumah tangga. Karena menurut Boy, apartemennya itu nggak bisa ditempati karena ini apartemen temennya. Nah, dari situlah Anggi ini mulai sering berkomunikasi dengan Mbah Dim. Anggi juga cerita bahwa pertama kali jalan dengan Boy, sampai dia menikah hari itu, Boy ini sama sekali nggak pernah mengeluarkan uang, sepeser pun. Bahkan untuk sarana transportasi, Boy itu selalu pakai mobilnya Anggi. Untuk keperluan pekerjaan Boy, Boy sering minjem mobilnya Anggi, bahkan untuk bensin pun Anggi yang membiayai. Nah, ini baru diungkapkan Anggi ke Mbah Dim. Mbah Dim sendiri nggak bisa berkata apa-apa karena mereka sudah terlanjur. Nah, sampai pada suatu ketika, 1 bulan pertama tinggal di kos-kosan ini, Anggi itu merasa baik-baik saja, kondisi badannya masih baik-baik saja, dia bisa kerja. Tapi menginjak bulan kedua, nggak tahu kenapa badan Anggi ini lemes, bahkan untuk jalan pun itu susah. Inilah yang membuat akhirnya Anggi sudah nggak bisa kerja lagi SPG-an. Dan karena waktu itu sudah nggak ada lagi jatah dari orang tuanya, dia benar-benar butuh uang waktu itu. Sedangkan Boy ini sama sekali nggak pernah ngasih uang ke Anggi. Dia sempat tanya, ini bayar kos-kosan bulan depan ini gimana yang? Tapi Boy ini selalu menghindar, banyak alasan. Nah, belakangan barulah diketahui ternyata Boy ini ketika dia pamit kerja, itu sebenarnya nggak kerja, dia nongkrong sama teman-temannya ngabisin uangnya Anggi. Ini baru diketahui Anggi belakangan. Nah, kita kembali di masa-masa itu ketika Anggi ini sudah nggak punya uang sama sekali. Uang yang kemarin tabungan itu habis untuk biaya catering dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar nggak punya uang. Dia ingat betul waktu itu di dompet Anggi ini tinggal uang Rp7.500. Dan itu dia mau beli makan ini juga bingung. Kira-kira nasi apa yang harganya 7.500? Jadi dia nahan laparnya itu sampai sore. Dia nunggu, katanya Boy ini mau pulang bawa makanan. Sampai jam 5 sore ditunggu-tunggu, Boy nggak datang. Dan akhirnya Boy ini datang sekitar jam 8 malam ke kos-kosan itu. Dia cuma bawa 2 buah bungkus mie instan. Dan di situ mereka masak mie instan. Disinilah Anggi pas makan mie instan itu sambil nangis. Kenapa kok dia bisa sampai memilih jalan hidup yang seperti ini? Nah, ini tentu bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terutama kaum-kaum perempuan yang seharusnya mereka bisa menjaga diri dari laki-laki yang semacam ini. Ini pesan Anggi waktu itu. Nah, singkatnya karena mereka ini nggak bisa bayar kos-kosan untuk bulan depannya, Boy ini bilang ke Anggi, yang gimana kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu, ke rumah ayah dan ibumu. Nah, tentu Anggi nggak mau. Dia tentu malu. Karena selama ini dia menjelaskan ke orang tuanya bahwa calon suaminya itu dia kerjanya enak, dia selalu menafkahi Anggi. Padahal ini enggak sama sekali. Nah, Anggi nggak bisa membayangkan ketika dia harus pulang ke rumah orang tuanya. Di mana dia menyembunyikan mukanya itu gimana. Jadi dia malu dan nggak mungkin dia harus kembali ke rumah orang tuanya. Dia bilang, aku nggak bisa kalau pulang ke rumah orang tuaku, udah kamu yang mikir sekarang. Intinya waktu itu mereka nggak bisa bayar kos-kosan untuk bulan kedua. Dan mereka nggak punya pegangan lagi. Nah, pada akhirnya Boy bilang, ya sudah, gimana kalau kamu tinggal sementara di rumah ibu? Nah, rumah ibunya Boy ini, karena Boy ini asalnya dari daerah Bojonegoro sana, Anggi awalnya nggak mau diminta untuk tinggal di rumah ibunya, karena yang jelas, ya dia harus tinggal di Bojonegoro sana, yang notabene dia harus tinggal di desa, dan katanya rumah tinggalnya itu ada di pelosok. Anggi ini nggak bisa membayangkan gimana tinggal di sana, dia harus ngapain. Apalagi di situ cuma ada ibunya. Adiknya Boy yang laki-laki itu kerja di kabupaten di Bojonegoro itu di dekat alun-alun kota, dan dia tinggalnya itu di kantornya. Jadi jarang sekali pulang. Yang ada di rumah itu adalah ibunya. Nah, setelah melalui perdebatan panjang, Anggi nggak punya pilihan. Akhirnya Anggi pun pasrah. Dia dibawa menuju ke rumah ibunya Boy yang ada di pelosok Bojonegoro.
lokasi desanya itu benar-benar perbatasan dengan daerah Blora. Dan waktu pertama kali datang ke sana, Anggi itu kaget, benar-benar kaget. Yang awalnya dia berpikir mungkin desanya ini masih rame, masih adalah warung atau apa. Ternyata desanya itu benar-benar pelosok sekali, jalannya itu juga masih rusak, masih berupa tanah dan juga kerikil. Dan rumah-rumah yang ada di sana juga umumnya rumahnya ini masih terbuat dari kayu. Dan rumah dari orang tua Boy atau ibunya Boy ini benar-benar ada di pojok dan di belakang rumahnya itu sudah ladang-ladang. Nah, pertama kali datang ke sana ya, ibunya Boy itu nggak menyambut dengan meriah. Ini juga terlihat ketika Anggi itu melihat ibunya Boy ini datang ke pernikahan, itu raut wajah ibunya itu sama sekali tidak menyenangkan, nggak ada raut bahagia atau apa. Ya mungkin ini karena ibunya itu nggak bisa membanggakan Boy. Anggi jadi tahu ternyata ketika Boy tinggal di Surabaya itu ibunya nggak pernah dikirimin uang. Jadi yang ngurusi ibunya Boy ini adalah adiknya Boy itu. Nah mungkin inilah yang membuat ibunya Boy itu nggak punya simpati kepada Boy. Meskipun dia ini anaknya sendiri. Nah singkat cerita ketika sampai di rumah itu, ini sekitar jam 2 siang. Anggi diantar ibunya Boy itu menuju ke sebuah kamar. Ya kamar ini apa adanya, cuma ditutup dengan selambu kain dan ranjangnya itu dari ranjang besi. Yang ketika kalau didudukin orang itu selalu bunyi kriek seperti itu. Nah kata ibunya, ini dulu ditempati oleh eyangnya Boy, neneknya Boy. Dan neneknya Boy ini sudah meninggal dari tahun 2007. Nah, pada saat itu karena Anggi ini orangnya itu sangat logis sekali. Dia agak nggak percaya dengan hal-hal mistis atau hal-hal yang horor. Meskipun dia tahu kalau rumah ini jelas ada sesuatu. Kelihatan banget kalau rumah ini horor. Nah, untuk menuju ke toilet, dia harus menuju ke dapur dulu. Dapurnya ini masih tanah. Dan dari dapur itu dia harus buka pintu menuju keluar. Di luar ini sudah ladang singkong, pisang. Nah, di situ ada bilik. Bilik yang dijadikan toilet dan hanya sebatas leher itu bisa ngelihat ke arah luar. Jadi nggak benar-benar tertutup. Nah, disitulah toilet. Kalau siang hari atau sore hari, Anggi masih bisa merasa nyaman. Tapi dia nggak bisa membayangkan kalau malam hari dia pengen buang air kecil atau buang air besar ini gimana. Kondisinya pasti jauh berbeda. Nah, dia mulai membiasakan diri. Dia mulai menempatkan barang-barangnya di kamar itu. Dan ternyata sekitar jam 6 sore, Boy ini pamit ke Anggi dan juga pamit ke ibunya. Dia mau balik langsung ke Surabaya. Katanya dia sudah janjian dengan beberapa temannya untuk urusan kerjaan. Dalam hati kecil Anggi, dia ini sudah nggak percaya kalau Boy punya urusan pekerjaan semacam itu, dia nggak percaya. Dan yang disayangkan, dia ini bahkan tidak bermalam di rumah itu. Dia langsung pengen pergi. Nah singkat cerita, pergilah Boy ini, dan kemudian tinggallah Anggi dan ibunya Boy di sana. Yang malam itu nggak ada yang banyak dilakukan oleh Anggi. Dia hanya berdiam diri di kamar. HP pun itu sinyalnya juga kadang-kadang ada, kadang enggak. Dan sesekali dia ngobrol dengan ibunya Boy. Di sini ibunya Boy cerita banyak soal Boy. Dan lebih banyak ibunya itu mengeluh tentang kondisinya Boy. Jadi memang Boy ini ya seperti itu. Dia ketika pamit kerja di Surabaya juga nggak pernah mengirim sepeser pun uang kepada ibunya. Meskipun ibunya ini nggak minta. Tapi menurut ibunya, kok nggak sewajarnya anak itu yang katanya kerja di Surabaya tapi kok nggak pernah ngirimin uang, Mbak, padahal ya di sini ibu itu ya susah. Memang Anggi ini tahu betul kondisi di rumah itu memang sangat memprihatinkan. TV nggak ada, radio nggak ada, pokoknya nggak ada peralatan elektronik di sana. Nah malam itu sekitar jam 8 malam, ibunya Boy ini sudah tidur lebih dulu. Ibunya ini nggak tidur di kamar. Jadi di ruang tamu itu ada amben. Amben itu ranjang yang terbuat dari bambu. Di ruang tamu itu ada amben ini dan hanya beralaskan tikar, bukan kasur. Ibunya tidur di situ. Sedangkan Anggi masuk ke kamar bekas kamar neneknya si Boy itu. Nah jam 8 malam suasana desa ini sudah sepi banget. Anggi sendiri nggak biasa tidur di jam-jam seperti itu. Biasanya dia baru ngantuk itu
sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Nah, karena waktu itu ibunya Boy ini sudah tidur, pintu sudah ditutup semua, Anggi pun masuk ke kamar, dia coba rebahan. Nah, lama-lama dia merasakan ngantuk juga dan akhirnya si Anggi ini tertidur. Nggak tahu jam berapa, tiba-tiba ranjang yang ditiduri Anggi ini itu goyang-goyang sendiri. Kriak-kriak, kayak bener-bener ada yang goyang. Terus karena Anggi ini terganggu, dia buka mata. Di situ dia ngelihat nggak ada apa-apa. Ya karena dari awal Anggi ini selalu berpikir logis, dia mikirnya mungkin tadi mimpi. Yang mimpi itu berasa kayak nyata. Jadi nggak mungkin lah ini gangguan horor. Dia tidur lagi. Nah pas belum lama dia memejamkan mata, tiba-tiba ranjang ini goyang lagi. Krek. Dan itu semakin kencang. Sampai ketika Anggi ini sudah sadar, dia belum buka mata. Anggi coba merasakan, ini apa sih kok goyang-goyang? Ternyata ketika Anggi merasakan, memang bener ranjang ini bener-bener goyang. Dan kayak ada yang goyang. Nah dari situlah Anggi ini sudah mulai merasa ini bener-bener aneh di sini. Rumah ini aneh. Terus dia buka mata, dia lihat siapa yang goyang. Begitu Anggi buka mata, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Nah secara bersamaan, Anggi ini kok tiba-tiba pengen buang air kecil. Dia sudah bisa membayangkan, aduh gimana kondisi toilet di luar itu di jam-jam yang seperti ini. Dan sebelum tidur, ibunya si Boy ini bilang, Mbak Anggi, kalau nanti mau ke belakang misalnya malam-malam kebelet pipis, itu senternya ibu taruh di pawon ya. Pawon itu di dapur. Itu pakai itu nanti. Nah akhirnya mau nggak mau, Anggi pun tetap menuju ke belakang. Di dapur itu dia lihat ada senter besar. Terus akhirnya dia buka pintu dapur, dia nyalakan senter dan menuju ke bilik toilet itu. Begitu si Anggi ini masuk, dia kan jongkok. Dia pipis dan di atas itu masih kelihatan ada yang kebuka di atas itu. Nah tiba-tiba Anggi ini melihat dengan jelas banget dan gak mungkin dia berhalusinasi. Ada sosok nenek-nenek yang ngintip. Jadi rambutnya itu putih banget. Nenek-nenek ini ngintip. Bener-bener ngelihat ke arah Anggi. Nah awalnya Anggi itu kaget. Hah? Siapa itu? Siapa itu? Gak lama kemudian sosok nenek-nenek ini gak kelihatan lagi. Barulah setelah si Anggi ini buang air kecil, dia keluar dari bilik toilet, dicari sosok nenek-nenek ini. Karena Anggi mikirnya ini mungkin ada tetangga atau seperti apa yang mungkin dia ini iseng. Atau mungkin ada sosok nenek-nenek yang tinggalnya gak jauh dari rumah ini, yang mungkin mengalami gangguan kejiwaan atau semacamnya. Jadi dicari sama si Anggi ini. Dia memberanikan diri, dia pakai senter. Dicari di ladang-ladang singkong, di kebun pisang itu dicari. Ternyata nggak ada siapapun di sana. Akhirnya Anggi balik lagi, dia tutup pintu dapur dan dia balik lagi ke kamar. Nah pada saat di kamar itu Anggi ini memikirkan itu tadi siapa? Sudah jam 11 malam kok ada sosok nenek-nenek. Bahkan sosok nenek ini ngintip Anggi. Dia abaikan lah ya, sudahlah. Dia tidur lagi. Nah baru kali itulah Anggi ini tidur dengan nyenyak sampai pagi harinya. Di pagi itu Anggi sempat diajak jalan oleh ibunya menuju ke pasar. Pasarnya ini lumayan jauh, adalah sekitar 1 kilo lebih. Dan dalam perjalanan menuju ke pasar itu ada pemandangan yang aneh menurut Anggi. Jadi orang-orang yang ada di sana umumnya ketika ngelihat ibunya Boy ini jalan bersama Anggi itu, mereka itu kayak acuh dan kayak nggak menyapa. Ini pemandangan yang sangat nggak lumrah di sebuah desa. Karena Anggi dulu sempat tinggal di desa di Jombang. Kalau menurut pengalaman Anggi, di desa itu selalu orang saling menyapa. Tapi kok ini ketika ngelihat ibunya Boy jalan, kok orang-orang itu kayak acuh. Bahkan ada beberapa orang itu yang ketika melihat ibunya Boy, itu mereka langsung masuk. Kayak nggak mau nyapa lah. Dan ketika pulang dari pasar juga seperti itu. Orang-orang ini menampakkan raut wajah yang seperti itu atau perlakuan yang seperti itu kepada ibunya Boy. Kayak mereka ini acuh, cuek. Nah ketika sampai di rumah, Anggi memberanikan diri untuk menanyakan hal ini ke ibunya Boy. Loh Bu, tadi kok orang-orang itu kayak nggak mau ngelihat ibu ya, nggak mau nyapa. Apa orang-orang di sini seperti itu? Terus di sini ibunya Boy itu cerita. Nah ibunya Boy ini memang orangnya itu karakternya belak-belakan, kayak sudah nggak mau tahu lah.
Dia pun cerita tentang Boy, anaknya itu juga belak-belakan. Kalau Boy jelek, ya dia bilang jelek. Nah di situ ibunya Boy bilang, anu Mbak Anggi, dulu neneknya Boy itu dukun di sini. Dan dulu ada kejadian, jadi ya namanya dukun ya Mbak di sini itu yang ngurus siapa aja ya, dukun beranak ya iya, dukun nyantet orang ya iya, dukun menyembuhkan orang ya iya, pokoknya ya seperti itulah neneknya Boy. Suatu saat itu ada orang yang hamil, dia ini mau dibantu persalinan, tapi ternyata bayinya itu keguguran, sudah di dalam kandungan itu keguguran. Nah di zaman-zaman itu kan untuk menuju ke rumah sakit ini jauh Mbak. Banyak orang-orang yang menyimpulkan bahwa neneknya Boy itu ini sengaja mengaborsi, terus menjadikan janinnya itu sebagai tumbal pesugihan. Nah isu ini beredar kemana-mana, padahal isu ini ya saya bilang ya nggak benar juga. Wong neneknya Boy itu kalau bantu orang-orang seperti itu ya nggak pernah itu Mbak. Kalau nyantet orang, guna-guna orang, melet orang memang iya, saya tahu sendiri. Tapi saya nggak belajar ilmu itu, yang belajar itu adik saya. Sekarang adik saya ini tinggal di daerah Lampung. Nah ini yang dijelaskan oleh ibunya Boy, dan beliau itu berkata belak-belakan. Jadi ini yang membuat banyak warga kampung yang ketika ngelihat keluarganya Boy, ibunya Boy, Boy sendiri meskipun adiknya, itu selalu pandangannya seperti itu. Kayak pandangannya ini acuh, cuek, dan lebih kepada nggak suka. Terus dari situ Anggi ini semakin tahu ini gimana rasanya tinggal di desa yang cuma kecil dan orang-orangnya kok memandang mereka itu seperti itu. Gimana rasanya kok betah ibunya Boy ini. Tapi ya memang apa mau dikata, ibunya Boy sudah tinggal di sana itu puluhan tahun dan dia betah. Terus akhirnya malam kedua, sekitar jam 8 malam, ibunya Boy juga sudah tidur. Tidurnya masih sama, tidurnya di amben di ruang tamu itu. Dan Anggi langsung masuk kamar. Malam itu Anggi nggak bisa tidur sampai sekitar jam 10 malam. Dan dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, dia itu dengar banyak banget suara-suara ganjil. Yang pertama kali dirasakan Anggi ini, ada orang jalan ini pakai klompen. Nah, klompen itu yang sandal dari kayu. Jadi dengar banget, klotak-klotak. Sesekali itu dia dengar klotak-klotak. Tapi yang dipikirkan Anggi, ini mungkin ibunya Boy kebangun atau apa, dia mau ke toilet atau apalah. Tapi hal ini terjadi sampai jam 10. Suaranya itu ya kayak ada orang mondar-mandir pakai klompen. Akhirnya Anggi ini penasaran, dia pun keluar kamar, dilihat loh ternyata ibunya Boy itu tidur pules di situ. Nah tadi ini suara apa, dan di situ nggak ada klompen sama sekali. Setahu Anggi, ibunya Boy ya pakai sandal jepit biasa untuk di rumah itu, karena rumah ini kan masih beralaskan tanah. Jadi mereka masih pakai alas kaki di situ. Nah akhirnya Anggi masuk kamar lagi. Disinilah Anggi itu tiba-tiba merasa antara sadar dan gak sadar, dan itu kayak nyata banget. Tiba-tiba di depan Anggi ini persis, posisi Anggi itu berbaring, di depan persis itu ada sosok nenek-nenek. Dan wajahnya itu benar-benar serem banget. Sampai Anggi ini nggak bisa nutup mata, saking takutnya dia. Jadi badannya itu nge-freeze. Dia ngelihat sosok nenek-nenek ini nggak bisa gerak sama sekali. Sosok nenek-nenek ini mendelik atau melotot ke arah Anggi. Di situ Anggi nggak bisa gerak sampai beberapa detik, dan kemudian barulah dia bisa memejamkan mata. Sosok nenek-nenek ini sudah nggak terlihat lagi. Nah hal itu langsung diutarakan ke ibunya Boy. Malam itu sekitar jam 12:30, setelah Anggi ini ditakutin sosok nenek-nenek ini, Anggi terpaksa membangunkan ibunya Boy. Bu, saya ditakuti barusan. Saya ini orangnya nggak seberapa penakut, tapi tadi aku benar-benar takut. Ada sosok nenek-nenek. Terus ibunya Boy ini duduk. Beliau itu ngomong sambil santai nadanya. Mbak Anggi, mungkin itu neneknya Boy. Biasalah Mbak. Ya memang kadang-kadang itu sering menampakkan diri. Ibu juga sering ngeliat. Nah itu adiknya Boy itu juga sering ngeliat. Malah adiknya Boy itu sering diajak ngobrol sama neneknya ini. Nah Anggi tentu takut. Baru kali itu Anggi ini merasakan takut yang luar biasa. Padahal Anggi ini orangnya logis.
dia itu selalu bisa melogikakan sesuatu yang horor. Tapi baru kali itu seumur hidupnya Anggi, dia merasakan takut luar biasa karena ada sosok nenek-nenek yang persis di depan raut wajah Anggi. Nah, malam itu akhirnya dia berbagi tempat tidur dengan ibunya Boy. Jadi mereka tidur berdua di situ. Malam ketiga pun Anggi juga mengalami situasi yang horor. Dia diteror lagi oleh sosok nenek-nenek. Tapi Anggi sendiri nggak yakin apakah sosok nenek-nenek ini benar neneknya Boy atau mungkin sosok lain. Di malam ketiga itu gangguannya itu lebih ekstrim. Jadi Anggi ini nggak tidur bersama ibunya Boy, dia balik lagi tidur di kamar itu. Sekitar jam 8:30 malam Anggi ini sudah tidur. Nah, tiba-tiba sekitar jam 10 malam ranjang Anggi ini terangkat. Sampai kira-kira 1 jengkal lah keangkatnya. Sampai dia itu merasakan berat. Jadi ranjang itu benar-benar diangkat terus berat, suaranya itu kenceng banget. Anggi pun langsung duduk di tempat tidurnya itu, dia ngelihat di sekelilingnya ini nggak ada siapapun. Terus Anggi ini nggak berani tidur, dia cuma bersandar di tembok kayu itu, sambil bantal itu disandarkan persis di sudut. Terus sampai kemudian Anggi ini tertidur lagi, karena dia menahan rasa ngantuk, dia tertidur. Belum lama dia tertidur, ranjang ini diangkat lagi, wah berat. Sampai Anggi itu benar-benar kerasa banget kalau ada yang ngangkat. Dari situlah Anggi sudah nggak kuat, dia keluar kamar, dia bangunkan lagi ibunya Boy. Bu, barusan tempat tidurku diangkat. Sudah, Mbak Anggi tidur sini aja sama ibu. Nah, barulah belakangan Anggi tahu ternyata kenapa ibunya Boy ini nggak pernah sekalipun mau tidur di kamar bekas kamar neneknya Boy. Karena memang ya seperti itu. Selalu ada gangguan. Jadi kemudian ibunya Boy ini bilang, Mbak Anggi kalau takut besok-besok nggak usah tidur di sana lagi. Mbak Anggi yang tidur sini, biar ibu tidur di kursi aja. Kita sama-sama tidur di ruang tamu. Nah, akhirnya mulai saat itu di malam keempat Anggi tidur di ruang tamu. Dia menempati ranjang ibunya Boy, sedangkan ibunya Boy ini tidur di kursi. Nah, malam itu terlampaui dengan tenang. Sampai kira-kira 2 minggu setelah itu, Anggi ini diganggu lagi. Posisi Anggi waktu itu tidur di ruang tamu, di ranjang amben itu. Terus tiba-tiba Anggi ini melihat secara jelas. Posisi dia waktu itu tidur, tiba-tiba kayak dia ini pengen buka mata. Dia pengen bangun. Dan pada saat dia buka mata, dia ngelihat ke arah kanan. Itu dia ngelihat jelas ada sosok nenek-nenek yang keluar dari kamar itu menuju ke belakang. Dan jalannya itu bukan jalan seperti orang normal. Dia ini jalannya kayak melayang. Dan dari situlah Anggi ini ngelihat jelas sosok nenek ini jalan kayak melayang. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan nggak lama kemudian, nggak sampai sekitar 1 menit, sosok nenek-nenek ini kembali. Balik dari dapur terus menuju ke ruang tamu. Langsung mendekat ke arah Anggi. Di situ Anggi nggak bisa gerak sama sekali. Nenek-nenek ini langsung mendekat. Dan begitu sampai di depan Anggi persis, Anggi nggak bisa ngomong. Terus si nenek-nenek ini langsung menundukkan badannya. Dia ngomong ke Anggi, "Kowe sopo? Kamu ini siapa?" Nah, Anggi nggak bisa ngomong sama sekali. Keringat ini sudah mulai bercucuran. Hampir sekitar 1 menitan lah sosok nenek ini ada persis di depan Anggi, dan yang diucapkan masih sama, "Kowe sopo? Kowe sopo?" Itu rasanya kayak mimpi, tapi ini nyata. Dan gak lama kemudian sosok ini pun menghilang. Nah, disitulah Anggi ini mulai nangis, dia ketakutan, dia bangunkanlah ibunya Boy. Dia bilang, "Bu," dia cerita kalau ada nenek-nenek, dia tanya, "Kowe sopo?" Dia tanya, "Kamu siapa?" Anggi gak bisa jawab. Nah, si ibunya Boy cuma bilang dengan santai, "Mbak Anggi, kalau lain kali didatengin nenek lagi, ya Mbak Anggi bilang kalau Mbak Anggi ini istrinya Boy." Nah, Anggi juga gak habis pikir, ya mana bisa Bu, wong Anggi ini takut kok, neneknya itu lu serem. Ya sudah, gak apa-apa Mbak, kan saya sudah bilang adiknya Boy itu sering diajak ngobrol sama nenek. Gak apa-apa Mbak, udah biasa di sini. Nah, Anggi pun membiasakan diri. Sampai nggak terasa, Anggi sudah tinggal di rumahnya Boy itu sekitar hampir 1 bulanan. Dan sebenarnya Anggi ini sudah mulai nggak kerasan. Dan dari situ Anggi ini sempat menghubungi Boy supaya Boy ini segera menjemput Anggi. Dia selalu tanya, hampir setiap hari ketika ada sinyal, Anggi itu selalu tanya,
Gimana Boy, sudah dapat kos-kosan belum? Gimana, sudah dapat kontrakan belum? Karena Anggi nggak kerasan. Dan setiap kali Anggi tanya ke Boy seperti itu, Boy selalu bilang, iya yang belum yang, ini masih nyari yang. Ini uangnya belum cair, dan macem-macem alasannya. Dan pada suatu ketika, sebelum 1 bulan tinggal di sana, Anggi ini mencoba menghubungi Boy dan Boy bilang, ya udah yang, nanti sore aku ke sana jemput kamu. Ini aku sudah dapat kos-kosan lagi dan biayanya lebih murah. Nah, singkat cerita, Boy ini datang, terus langsung jemput Anggi. Anggi pamit kepada ibunya Boy dan mereka langsung menuju ke Surabaya. Singkatnya, ketika sampai di Surabaya, mereka menempati kos-kosan baru. Dan menurut Anggi, ini kos-kosan ini sangat tidak layak sekali. Ini adalah kos-kosan rumah tangga, lokasinya ada di pinggiran Surabaya, dan di situ Anggi melihat kos-kosan ini sangat jauh berbeda dengan kos-kosan yang sebelum-sebelumnya. Di situ itu memang ada kos-kosan rumah tangga. Digambarkan oleh Anggi situasinya itu di depan ada kompor orang-orang, ada juga beberapa penghuni di kos tersebut itu yang jualan semacam pentol atau cilok yang rombongnya itu diletakkan di sana. Pokoknya kondisi kos-kosan rumah tangga ini sangat tidak terawat, jorok, kotor, dan macam-macam yang dilihat Andi itu. Pokoknya Anggi ini nggak akan bisa betah lah tinggal di sini. Terus dia bilang ke Boy, kamu itu ya kebangetan kamu membiarkan aku tinggal di sini. Mana bisa aku tinggal di sini? Emang kamu bisa tinggal di sini, Boy? Nah, Anggi ini benar-benar jengkel. Sampai waktu itu, Boy ini sudah nggak bisa ada jawaban lagi. Boy cuma bilang, sudahlah yang sabar sementara di sini. Nggak sampai 1 bulan, kalau uangku sudah cair, kita nanti cari kontrakan yang lebih enak lagi. Tapi waktu itu Anggi sudah nggak mau. Dia sudah jengkel betul dengan Boy. Akhirnya Anggi minta kunci mobilnya. Dia bilang ke Boy, sudah, kamu pinjam temenmu aja kendaraannya. Mobilnya mau tak pakai, aku pengen pulang ke Jombang. Disitulah akhirnya Anggi pulang ke Jombang, dia menemui Pak D-nya. Pak D-nya ini tidak lain adalah bapaknya Bahdim. Nah, di situ Anggi cerita semuanya ke Pak D-nya ini, dan Pak D-nya bilang, ya wes loh Nggi, kamu tinggal di sini sementara. Nanti kamu sambil pikirkan, dan selama kamu dalam proses perenungan itu, mbok yo kamu ini sholat, kamu itu minta petunjuk sama Allah gimana enaknya. Katanya Bahdim sudah cerita, kalau suamimu itu sebelum-sebelumnya memang orangnya nggak bener. Dia berusaha melet kamu. Terus pokoknya kamu di sini merenung dulu lah. Kamu pikirkan betul apakah bener langkahmu ini yang kamu ambil itu bener. Coba kamu merenung di sini. Akhirnya dari situ Anggi menuruti perintah dari Pak D-nya itu. Dan selama proses perenungan di Jombang itu, setiap kali Boy ini nelpon ke HP-nya Anggi, Anggi selalu nge-reject. Karena Anggi sudah mau merenung, dia mau mengintrospeksi diri, apakah benar yang dia ambil langkahnya itu. Dan apakah bisa si Boy ini memberi kebahagiaan kepada Anggi. Bukan secara materi, untuk urusan perhatian pun, Anggi merasa Boy ini sangat tidak perhatian. Dan apalagi untuk nafkah, sama sekali nggak pernah. Dan dalam proses perenungan itulah, Anggi ini mulai menemukan jawaban. Dia bilang ke Pak D-nya dan juga ke Bahdim, bahwa Anggi sudah memutuskan dia nggak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Boy. Dan dari situ dibantu dengan Pak D-nya. Mereka ini ngurus proses perceraian. Tapi karena kondisi si Anggi ini masih hamil, jadi perceraian itu akan diurus setelah anaknya Anggi ini lahir. Dan singkat cerita, setelah anaknya Anggi ini lahir, proses perceraian ini pun diurus dan kemudian Anggi bisa lepas dari Boy. Dan sampai cerita ini diturunkan, Anggi ini sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini dikenalkan oleh Bahdim. Dan sampai hari ini, Anggi berumah tangga dengan suaminya itu dan dia tinggal di Jombang bersama suaminya. Dan sekarang anaknya Anggi ini 3 orang anak, dia tinggal bahagia dan dia merasakan dia baru benar-benar punya suami yang bertanggung jawab. Secara material, secara kebahagiaan, perhatian, semua dia dapatkan dari suaminya ini. Dan semoga teman-teman, ini pesan dari Mbak Anggi, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan terutama untuk perempuan. Ingatlah bahwa kaum perempuan itu adalah kaum yang diistimewakan dalam Islam. Dan seharusnya perempuan itu bisa menjaga diri, dia bisa memproteksi diri dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga kisah ini
bisa memberi inspirasi untuk kita semua, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.